Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasir Lafidra, nomor induk mahasiswa 1810722029. Mahasiswa jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah dialektologi. Dosen pengampu Ibu Ria Berna SSM Home dan Profesor Dr. Nadra MS. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua topik bahasan. Yang pertama, faktor-faktor yang membentuk terjadinya dialek, dan yang kedua itu faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan dialek. Kita masuk pada pembahasan pertama, itu faktor-faktor yang membentuk terjadinya dialek. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan dialek adalah timbul atau munculnya satu dialek dan bertambah besar atau sempurna yang mengarah pada kemajuan. Pertumbuhan satu dialek dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor non-kebahasaan, dan yang kedua itu faktor kebahasaan. Faktor non-kebahasaan seperti keadaan alam, antara lain daerah yang terpencil, yang memengaruhi ruang gerak penduduk setempat untuk dapat berkomunikasi dengan dunia luar, sehingga mobilitasnya cenderung rendah. Selain keadaan alam, juga dipengaruhi oleh faktor batas alam, seperti batas politik, ekonomi, dan cara hidup yang tercermin dalam dialek yang bersangkutan. Bahkan, timbulnya dialek disebabkan oleh adanya hubungan dan keunggulan bahasa-bahasa yang terbawa oleh para penuturnya ketika terjadi perpindahan penduduk, penyerbuan, atau penjajahan suatu daerah atau bangsa. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan yang menyebabkan terbentuknya dialek. Faktor kebahasaan yang menyebabkan pertumbuhan dialek adalah peranan dialek atau bahasa yang bertetangga. Dalam proses terjadinya dialek atau bahasa yang bertetangga sangat menentukan karena masuknya anasir kosakata, struktur dan cara pengucapan atau pelafalan. Anasir kosakata, struktur dan pelafalan dialek atau bahasa tetangga berinteraksi dengan dialek atau bahasa daerah tertentu, sehingga pertemuan antara dua dialek atau bahasa yang bertetangga memunculkan dialek atau bahasa yang terbaru atau berbeda, seperti bahasa Jawa di Ketanggungan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, itu faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan dialek. Perkembangan dialek dimaksudkan adalah wilayah pemakai dialek meluas. Perkembangan dialek dapat dikelompokkan menjadi dua arah, yaitu perkembangan membaik dan perkembangan memburuk. Perkembangan membaik itu tampak apabila suatu dialek mengalami perluasan wilayah atau wilayah pakai dan jumlah penuturnya bertambah atau dinamakan menjadi dialek baku. Sementara perkembangan buruk itu terjadi jika suatu dialek semakin berkurang penuturnya dan semakin berkurang pula wilayah pakainya atau malah lenyap. Kedua jenis perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor luar bahasa. Faktor-faktor luar bahasa sangat menentukan perkembangan dialek. Misalnya dalam hal meningkatkan dan penobatannya menjadi dialek atau dialek baku dari bahasa yang bersangkutan. Sama halnya dengan perkembangan baik, perkembangan buruk juga disebabkan oleh berbagai faktor yang pada umumnya berupa faktor luar bahasa. Faktor-faktor tersebut diantaranya: pertama, masuknya unsur-unsur bahasa nasional ke dalam bahasa daerah, dan masuknya bahasa nasional dan bahasa baku bahasa daerah ke dalam dialek. Yang kedua itu faktor sosial. Faktor sosial dengan sangat membaik taraf sosial ekonomi masyarakat. Semakin baik pula taraf pendidikan masyarakat. Pada umumnya, mereka meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu atau bekerja, seperti pedagang, buruh, pegawai daerah, dan sebagainya. Dengan demikian, tingkat mobilitas suatu masyarakat cenderung tinggi, sehingga bahasa yang dituturkan pun juga turut terpengaruh oleh bahasa daerah lain dan atau bahasa nasional, bahkan bahasa asing. Fenomena tersebut merupakan faktor yang mengaruhi perkembangan memburuk suatu dialek. Di sisi lain, hal itu dapat terjadi yang menyebabkan perkembangan baik suatu dialek yang mengaruhi karena jumlah penuturnya bertambah dan wilayah pakainya juga meluas. Perkembangan dialek membaik ini terjadi jika penutur suatu dialek itu loyal atau posisi dialeknya kuat terhadap dialek, sehingga dapat mempengaruhi penuturnya dialek lain. Sebaliknya, perkembangan memburuk terjadi jika penutur suatu dialek itu tidak loyal atau posisinya lemah, sehingga dapat dipengaruhi oleh penutur dialek lain.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.